Pola-pola hereditas. Mungkin kalian baru pertama kali mendengarnya. Sebenarnya apa itu pola-pola hereditas? Di sini saya Frederikus Bismaja akan menjelaskan mengenai pola-pola hereditas. Pola-pola hereditas merupakan pola-pola pewarisan sifat yang diturunkan oleh orang tua kepada anak-anaknya melalui DNA. Seperti contohnya, seorang anak yang memiliki warna rambut seperti ibunya. Nah, itu adalah salah satu kasus dari hereditas. Dan selanjutnya, kita akan memulai membahas apa saja yang ada di pola hereditas. Determinasi seks yang dapat diartikan yaitu penentuan jenis kelamin yang diwariskan secara bebas oleh gamet parental kepada keturunannya dalam peristiwa meiosis. Dalam determinasi seks sendiri secara umum yaitu sistem XX atau XY. Pautan adalah proses ketika dua gen atau lebih yang terletak di kromosom yang sama tidak dapat memisah dengan bebas ketika pembelahan meiosis. Pautan sendiri terdiri dari dua, yaitu pautan seks dan pautan autosom. Sebagai gambaran, pautan seks bisa terjadi jika parental memiliki kelainan, sehingga anak yang dihasilkan kemungkinan besar dapat mengalami kelainan. Namun pada autosom, parental dalam keadaan normal. Namun, ada kemungkinan sel anaknya dapat mengalami ketidaknormalan atau kelainan. Gagal berpisah adalah peristiwa gagalnya pemisahan kromosom homolog pada fase meiosis ke arah kutub yang berlawanan, sehingga sel gamet yang terbentuk memiliki jumlah kromosom yang berbeda dengan individu normal. Selanjutnya yaitu gen letal. Gen letal adalah suatu gen yang bila dalam keadaan homozigot dominan atau resesif dapat menyebabkan kematian. Nah, gen letal ini terdiri dari gen letal dominan dan gen letal resesif. Pada kasus gen letal dominan sendiri, bila gen memiliki sifat homozigot dominan, maka gen tersebut akan mati. Sedangkan pada gen letal resesif, gen yang memiliki sifat homozigot resesif akan mengalami kematian. Materi yang berikutnya yaitu mengenai hereditas pada manusia. Kita tahu kalau wanita memiliki kromosom tubuh sebanyak 44 dengan kromosom seksnya XX, dan pria dengan kromosom tubuh 44 dan kromosom seksnya XY. Dan di materi hereditas ini kita akan membahas mengenai cacat menurun, penyakit menurun, dan golongan darah. Cacat menurun adalah sifat-sifat menurun berupa kelainan fisik. Cacat menurun ini dapat diturunkan melalui kromosom tubuh maupun kromosom kelamin. Cacat menurun pun ada yang bersifat resesif dan dominan. Untuk cacat menurun yang bersifat resesif, yaitu salah satu contohnya pada albino, kebotakan, dan bisu atau tuli. Berikut adalah cacat menurun yang bersifat dominan. Cacat menurun yang bersifat dominan sendiri terdiri dari 3 contoh. Yang pertama, sindaktili, yaitu cacat menurun yang menyebabkan jari-jari tangan atau kaki saling berdekatan. Yang kedua, polidaktili, yaitu cacat menurun yang menyebabkan jumlah jari lebih dari 5. Yang ketiga, brachidaktili, yaitu cacat menurun yang menyebabkan ukuran jari menjadi lebih pendek dibanding ukuran jari yang normal. Berikut salah satu contoh dari diagram persilangannya, di mana dalam fenotipnya terdapat kemungkinan besar dihasilkan terdiri atas 75% anaknya normal dengan 50% merupakan carrier dan 25% anaknya kemungkinan menderita albino.
Penyakit menurun adalah penyakit yang diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya. Penyakit menurun dapat dibedakan dengan jenis penyakit lainnya karena memiliki ciri khasnya. Penyakit menurun sendiri ada yang bertaut pada kromosom seks dan ada juga yang tidak bertaut pada kromosom seks. Ada juga penyakit akibat kelainan pada struktur dan jumlah kromosom, seperti sindrom Turner, sindrom Klinefelter, sindrom Patau, dan sindrom Edwards. Golongan darah pada manusia diturunkan melalui gen-gen. Pada manusia sendiri, sistem golongan darahnya dibedakan menjadi 3, yaitu golongan darah sistem HBO, sistem Rhesus, dan sistem MN. Yang pertama, sistem HBO. Berdasarkan sistem HBO, golongan darah manusia dibedakan menjadi 4 macam, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Golongan darah ini dikontrol oleh 3 macam alel, yaitu IA, IB, dan IO. Sebagai contohnya, apabila salah satu parental bergolongan darah AB dan satunya lagi bergolongan darah O, maka anak-anaknya mempunyai golongan darah yang berbeda dengan kedua parentalnya, yaitu golongan darah A dan golongan darah B. Berikutnya sistem Rhesus. Golongan darah sistem Rhesus ini dikendalikan oleh satu gen yang terdiri dari atas 2 alel, yaitu RH positif dan RH negatif. Dalam sistem ini, RH positif lebih dominan dibanding RH negatif. Oleh karena itu, orang yang bergolongan darah RH positif kemungkinan memiliki genotip RH positif, RH positif, atau RH positif, RH negatif. Sedangkan orang yang bergolongan darah RH negatif mempunyai genotip RH negatif, RH negatif. Berikutnya yaitu sistem MN. Golongan darah sistem NN dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu golongan darah M, N, dan MN. Pada sistem ini tidak ada dominasi, dan golongan darah ini dikendalikan oleh lokus otosomal pada kromosom 4 dengan 2 alel LM dan LN. Anti-M dan anti-N adalah IgM dan sangat jarang menyebabkan gangguan pada proses transfusi darah. Dengan kata lain, tidak masalah bila seseorang dengan golongan darah M sebagai contoh untuk mendapatkan transfusi darah N. Sebagai contohnya, apabila seorang wanita yang memiliki golongan darah MN menikah dengan seorang pria yang memiliki golongan darah N, maka kemungkinan anak-anaknya bergolongan darah M atau MN. Mungkin sekian dari materi mengenai pola-pola hereditas dan hereditas pada manusia. Semoga informasi ini dapat berguna untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih.